perempuan, menghasilkan keturunan. Itulah keluarga, betul? Bagaimanakah satu masyarakat itu bisa menjadi satu masyarakat yang sehat? Saudara-saudara, masyarakat sehat kalau keluarga kuat. Confucius sangat menekankan hierarki. Lalu dia menekankan hidup manusia itu harus mulai dari keluarga. Kalau keluarga beres, seluruh kampung beres. Kalau kampung beres, kota itu beres. Kalau kota beres, kerajaan beres. Kalau kerajaan beres, seluruh negeri beres juga. Mulai dari mana? Dari keluarga. Sekarang yang hendak dirombak adalah definisi mengenai keluarga. Apa itu keluarga? Saudara, di San Francisco School District mengajarkan anak-anak kindergarten dan kelas 1 elementary school baru usia 5-6 tahun tentang apa itu family. Mereka menerjemahkan family seperti ini. Family itu adalah a unit of 2 or more persons related either by birth or by choice, who may or may not live together, who try to meet each other's needs and share common goals and interests. Itu adalah family menurut definisi orang-orang yang setuju dengan same-sex marriage. Saudara lihat apakah definisi ini bagus? Apa itu keluarga? Keluarga itu suatu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah. Ya. Lalu dibangun dari ikatan entah karena kelahiran, jadi saudara kandung, atau ibu dan anak, begitu, atau karena suatu pemilihan. Kami mau kumpul bersama, hidup bersama, itu sudah jadi keluarga. Dan mereka boleh bahkan hidup bersama atau tidak. Boleh masuk, boleh keluar, asal setuju selalu dengan kelompok itu. Lalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang satu dan yang lain, dan sama-sama share tujuan yang disepakati dan mempunyai minat yang sama. Sangat kabur sekali. Ide, prinsip tentang family itu diawali dari pernikahan satu laki-laki satu perempuan sudah disingkirkan jauh-jauh, nggak tahu kemana. Anak-anak nggak perlu mengerti, nggak perlu lagi yakin bahwa keluarga itu harus mulai dari satu ayah, satu ibu. No need, nggak perlu. Asal 2 orang setuju, oke. Ketika beberapa bulan yang lalu, entah bagaimana saya nggak tahu prosesnya, di California pasangan-pasangan sejenis boleh diizinkan menikah. Wah, rame-rame pasangan-pasangan yang sudah ngebet itu lalu pergi ke City Hall dan menikah. Ada satu pasangan lesbian, mereka berkata, sekarang kami sudah sempurna, happy kami. Sekarang kami betul-betul sudah bisa jadi satu family, tidak jadi masalah lagi. Kami sudah boleh punya satu anak perempuan kami sekarang punya orang tua. Siapa orang tuanya? Satunya perempuan, yang lain juga perempuan. Di New York ada seorang lesbian. Dia hidup dengan 2 laki-laki homoseksual. Jadi mereka bilang mereka ini trio. Lalu yang perempuan ini mengasuh, membesarkan 3 anak laki-laki. Hasil inseminasi buatan dari sperma 2 laki-laki homoseks itu. Dan mereka hidup sebagai satu keluarga. Mereka bangga dengan itu. Lalu mereka berkata, sekarang kami trio. Nanti kalau yang wanita ini ketemu pasangan yang cocok, kami bakal jadi kuartet. Saudara, itulah yang terjadi sedikit demi sedikit, contoh-contoh sporadis yang tersebar di sana sini. Kemarin saya baru mendapat sepucuk surat sehubungan dengan Proposition 8 ini. Lalu surat ini memberitahukan sebuah informasi yang tentunya bonafit.
karena ini berani disebarkan secara tertulis. Dia bilang, and here in California, public schools have already started teaching children about gay marriage. A few days ago, jadi masih baru nih, surat ini tertanggal 21 Oktober. A few days ago, public school teachers took 5 and 6 years old first grade children on a field trip to San Francisco City Hall. Field tripnya ke City Hall San Francisco. Untuk apa? To witness a gay marriage performed by Major Gavin Newsom. The school principal proudly defended the trip, calling it an important teaching moment for the children. Ini adalah momen yang penting untuk mengajar murid-murid. Saudara, apakah sampai hari ini kita masih cuek untuk berkata biarin aja mereka, kita sehingga terganggu? Kalau ini sudah menjadi sebuah keputusan, di masa Suchet sudah berapa tahun yang lalu, California sekarang sedang ingin menetapkan apakah pernikahan sejenis bisa diterima sebagai hukum atau tidak. Tadi saya sudah memperlihatkan satu hal yang aneh, suatu hal yang mutlak kok di voting untuk boleh diganti atau tidak. Mutlak itu jangan diganti, tetap harus mutlak begitu sampai kapanpun, sampai kiamat ya begitu. Kalau diganti pasti ada bencana. Saudara, Allah itu sudah menetapkan hukum-hukum tertentu di bumi ini. Tidak usah bicara mengenai hukum firman, hukum-hukum alam saja. Hukum alam Allah tetapkan keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara penggunaan oksigen dan pengeluaran CO2. Itu harus balance. Kalau tidak balance akan jadi bencana. Tapi manusia itu sok pintar. Lalu mereka menebangi hutan-hutan tropis sembarangan. Akibatnya apa? Sekarang kita mengalami bencana global warming. Siapa yang mulai? Manusia sendiri. Karena apa? Karena mengganti yang mutlak menjadi hal yang tidak mutlak. Diperkirakan berapa tahun kemudian ini bumi kita akan mengalami banjir besar. Karena global warming ini sudah mencairkan es di kutub. Nanti garis-garis pantai akan berubah. Di daerah pantai akan terjadi banjir besar. Ada pulau-pulau yang tenggelam. Semuanya itu karena manusia melanggar ketetapan yang Allah sudah gariskan. Pernikahan adalah ketetapan Allah. Ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah boleh seorang laki-laki menceraikan istrinya? Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa sejak awal Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah ibunya untuk menjadi satu daging. Saudara lihat, Tuhan Yesus mengatakan diciptakan laki-laki dan perempuan. Nggak ada itu yang di tengah-tengah, gay itu nggak ada. Allah tidak menciptakan gay ataupun lesbian. Meskipun mereka mengatakan, wah kami dari sononya sudah jadi begini. Saudara, para ahli ilmu pengetahuan memberitahukan sampai dengan hari ini tidak ditemukan ada genre gay, gak ada. Gen itu tinggal laki-laki atau perempuan, tidak ada gen tengah-tengah itu gak ada. Tapi herannya, para ahli ilmu pengetahuan itu bisa kalah kekuatan oleh segelintir kelompok orang yang gila-gilaan. Lalu keluarga mengalami ancaman. Saudara, katakan keluarga kita masih baik-baik, tapi cepat atau lambat kita akan mengalami bencana. Ketika satu ketetapan Allah dirombak, pasti akan terjadi kegoncangan. Apa itu kegoncangan? Kita masih belum terlalu jelas barangkali, tapi pasti kita akan mengalami kegoncangan. Paling tidak, anak-anak kita akan menjadi korban. Kelompok itu mengatakan, kami tidak akan mengajarkan hal ini ke sekolah-sekolah publik. Tapi siapa yang bisa pegang perkataan mereka? Kita sudah kecolongan banyak. Beberapa waktu yang lampau ditetapkan agama tidak boleh diajarkan di sekolah, doa tidak boleh dipanjatkan di sekolah,